pay homage Buddha by number two stanza. Number two stanza. Oke, mari kita memberi hormat kepada Buddha dengan membacakan bait kedua dari Mahamakara Pali. Together, sama-sama. Nena subhaga kainga madura vara sarabida amida guna gana dara dasa vela madula wandi sad. Very short, right? Kata Sayadaw sangat pendek. Okay, Nena subhaga kainga, you already understand, no? So Buddha has 32 great sight and 80 the minor sight. Minor sight. So Buddha is a lovely. Buddha the body, Buddha limb are lovely to the eye. Who see? Jadi kita semua sudah tahu arti dari Nayana Subhaga Kayanga, itu yang artinya Buddha punya 32 tanda agung dan 80 tanda minor. Jadi artinya bentuk tubuh Buddha bagus dilihat, indah dipandang. Okay, second is a Madhura Vara Sarabhita. Madhu meaning is a sweet. Vara is a great, sweet and great. Buddha's voice is a sweet and great. And also in down with the eight fetter. Like Brahma voice. Terus yang kata selanjutnya Madhura Vara Sarabhita itu artinya suara Buddha merdu dan dalam dan punya 8 ciri yang sama seperti suara dari para Raja Brahma. So this quality is under the 32 great sign, because Yama Goso already is played under the one of the 32 great sign. Jadi tanda yang suara ini juga ada termasuk dalam salah satu dari 32 tanda manusia agung. So no need to explain again, right? You know already 8 factor. Jadi yang 8 faktor itu kan sudah dijelaskan sebelumnya, jadi sudah tahu ya, nggak usah dijelaskan lagi. Okay, I will ask how many factor you remember now among the 8 factor. Jadi saya sudah bertanya dari 8 faktor yang diingat ada berapa faktor? Okay, 1% 1, so 8% 8 factor. Okay, we choose 8%. 1% 1 factor, please say. Jadi saya akan bertanya, satu orang akan mengatakan satu faktor. Jadi ada 8 orang yang akan dipilih. Okay, number 1. Okay. Deep voice. Okay. Okay. 2. Enak didengar tadi ya. Okay. Number 3. 4. Echo. Okay. This is the last one. She remember last one. Echo. Buddha voice echo like that. Okay. Now number 5. Cannot beyond the audience. Very far audience also can reach. Not beyond to the audience. Okay. This is number 5. Okay, another. Cosme. No, voice. Suara. No, not my voice. Bukan mulut ya, suara. Voice. Buddha voice. Oh yeah, this under the audience. Yeah, all audience can listen. Not beyond to the audience. Yeah, this already. Sama. Madu. Manis ya. Merdu. Buddha say like the honey. Very sweet. Very sweet. Okay. 2 more. 2 lagi. 2 more.
very clear, sangat jelas. and clear. Another is a winyo, understandable, understandable. Jelas dan gampang dimengerti. Finish or another Bindu. Buddha very unite. No split. Very unite. Suaranya bulat, ya, jadi tidak tercerai-berai itu. Okay, this is a kind of Veda, like Brahma's voice. Jadi itu tadi 8 ciri suara Buddha yang mirip seperti para Brahma. Okay, now number 3, Amita Guna Ganadana. Uncomparable quality holding. Buddha holding uncomparable Sila Samadhi quality. Yang ketiga itu Amita Guna Ganadara, artinya Buddha punya kualitas yang tidak tertandingi. Okay, now number 4, Atula. Not the same with other. Peerless one. Peerless. Tulang juga tidak ada yang bisa menyaingi. So Amita Guna Ganadana and Atula, they are connection because Buddha has uncomparable Sila Samadhi quality. So the Buddha is a peerless. Jadi kedua kualitas yang terakhir itu saling berhubungan. Yang pertama kan tadi kualitas Buddha tidak tertandingi, dan yang kedua tidak ada yang mampu menyaingi kualitas dari Sila Samadhi dan Panyaya Buddha. Okay, now last one, number 5. Tasabala. Kuro aseba, nyano aseba. So physical power also 10. Mental power also 10. Tasabala. Yang kelima itu ada dasabala, yang artinya Buddha mempunyai 10 kekuatan tubuh dan 10 kekuatan batin. So Buddha physical body power compared with the elephant. Elephants also 10 kind of elephant. Buddha power, physical power, body power compared with the elephant. No? So elephant, so which kind of elephant like that? At that time, elephant also there are, some are very powerful, some are not so powerful. So there are 10 kinds. No? 10 kind of elephant. Number 1, Kalawaka elephant. Kalawaka. Jadi kekuatan tubuh dari Buddha itu, kekuatan badan dari Buddha bisa setara dengan kekuatan dari gajah. Tapi gajah juga ada banyak macam. Ada gajah yang sangat kuat, tapi ada juga gajah yang tidak terlalu kuat. Ada 10 macam gajah. Yang pertama adalah Kalawaka. Why they call Kalawaka? There's a black elephant. Kala means a black color. Kala, black color elephant. This elephant also 10 manpower. 10 manpower. Jadi Kalawaka artinya adalah gajah yang warnanya hitam, yang kulit badannya warnanya hitam, dan kekuatan gajah ini setara dengan 10 kekuatan orang manusia, 10 kekuatan manusia. This Kalawaka elephant that time called Gengeya elephant. Gengeya. That time. That power. Then elephant, 10 Kalawaka power. 10 Kalawaka elephant power called 1 Gengeya elephant. Jadi 10 dari 10 Kalawaka is 1 Gengeya. Jadi 10 Kalawaka itu sama dengan 1 Gingeya. Gingeya is a type of elephant. One kind of elephant. Jadi Gingeya ini jenis gajah yang kedua. Or elephant. So 10 Gengeya is 1 Pandara. 10 Gingeya itu sama dengan 1 Pandara. So 10 Pandara elephant is 1 Tamba. 10 Pandara sama dengan 1 Tamba. 10 Tamba elephant is 1 Pigala elephant. Pigala. 10 Tamba sama dengan 1 Pigala. 10 Pigala is 1 Ganda. 10 Pigala sama dengan 1 Kanda. 10 Ganda is 1 Mangala. 10 Kanda sama dengan 1 Manggala. 10 Mangala is 1 Himawata elephant.
10 manggala. 10 manggala. 10 10 manggala. manggala sama dengan 1 himawanta, gajah himawanta. Himawata. Himawata. 10 Himawata elephant is a 1 Uposatha elephant. 10 himawata sama dengan 1 gajah uposatha. 10 Uposatha elephant equivalent to the 1 Chaddanta elephant. 10 Uposatha. 10 uposatha setara dengan 1 Chaddanta. So 10 Chaddanta elephant power is our Buddha power. Jadi 10 Chaddanta itu adalah setara dengan kekuatan Buddha kita. Okay, so how powerful our Buddha body power? Jadi itu adalah bentuk gambaran dari betapa kuatnya kekuatan tubuh Buddha. So this power is equivalent to the manpower at the time, 10,000 koti manpower. Kalau dibandingkan terhadap kekuatan manusia, setara dengan 10.000 koti manusia kekuatannya. Very powerful, Buddha. Jadi sangat kuat ya tubuhnya Buddha, kekuatan tubuh. Okay, another is a meta Western power, knowledge or wisdom or meta power. Yang selanjutnya adalah kekuatan batinnya dari Buddha, ada 10. Number 1, Thana Kosala knowledge. Thana. Yang pertama namanya pengetahuan Thana Kosala. Thana Kosala meaning is a Thana Athana. So this knowledge know this is suitable, this is not suitable, or this play is suitable play, this is not suitable play. This time is shall say, this time shall not say. Buddha know. Thana Kosala. Thana itu dari kata thana dan athana. Jadi Buddha tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Misalnya Buddha tahu kapan waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu dan kapan waktu yang tidak tepat untuk mengatakannya. So in Myanmar every day we chant once the Buddha saying Athana metam bhikkhave anawa kasa yam parupakamena tathagatan jivita olopeya anupakamena bhikkhave tathagata parinibbāyanti. Have you heard? Jadi kata Sayadaw di Myanmar mereka sering membacakan bait yang tadi. Apakah Anda sudah pernah mendengarnya? COVID-19 during COVID-19 problem, our power plunge every day we chant like that because to overcome this COVID-19 danger. Jadi selama pandemi COVID itu di PAO di Myanmar itu mereka biasanya setiap hari membacakan itu supaya pandemi bisa reda. This meaning is Athana metam bhikkhave anawa kasa. This is not possible. Athana is not possible. Why is it not possible? Someone kill the Buddha. This is not possible. Cannot kill the Buddha. Jadi kata yang pertama dari bait yang tadi ya, itu ada mengandung arti tidak mungkin ada seseorang yang mampu membunuh Buddha. So like Devadatta also tried to kill the Buddha. And also some the Naragiri elephant, many are trying to kill the Buddha, but they are not successful. Misalnya dari Devadatta yang mau membunuh Buddha, bahkan Gajah Nalagiri juga berniat membunuh Buddha, tetapi tidak ada yang pernah bisa. Anupakamena bhikkhave tathagata parinibbāyanti. Anupakamena means without other effort, Buddha naturally take the parinibbana. Without other effort. Jadi tadi yang kalimat selanjutnya yang artinya tanpa usaha yang lebih, Buddha sudah secara otomatis itu mengambil nibbana. Every Buddha parinibbana 80% of the lifespan.
So our Konoma Buddha time, our human lifespan is 100 years. So Buddha Parinibbana in the 80 years. Every Buddha are like that. 80% or lifespan, every Buddha stay. Jadi setiap Buddha biasanya parinibbana itu di masa usia dari 80% dari usia kehidupan itu. Jadi misalkan di Buddha Gautama kan usia manusia rata-rata 100 tahun, maka 80%-nya Buddha parinibbana di usia 80 tahun. Because there's some people who is older than the 80, and then we call this, or you are older than Buddha. Jadi karena ini biasanya saya itu mengatakan kepada orang yang umurnya lebih dari 80 tahun, berarti dia sudah lebih senior daripada Buddha, lebih tua daripada Buddha. Because Buddha, our Gonwa Buddha stay until the 80 years, right? So some are over 80 over, right? And then we say this, you are already older than Buddha. Jadi karena Buddha Gautama cuma hidup sampai usia 80 tahun, jadi bagi mereka yang hidupnya sudah hidup lebih dari 80 tahun, maka bisa dibilang usianya lebih tua daripada Buddha. So Buddha know like that. It is possible, this is not possible. No? Jadi Buddha tahu ya seperti mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin. Another example is at least a Sotapanna, he already attained the Sotapati Mega to the Nibbana. So he never reached to the Sikharadhamma, nature, Sukha, Atta. He never contemplate nature, Sukha, Atta. Always he contemplate nature, Dukkha, Anatta only. Sotapanna, at least. Jadi Buddha tidak pernah merenungkan Nicca, Sukha, dan Atta. Jadi Buddha dia hanya merenungkan anicca, dukkha, dan anatta aja pada saat mencapai Sotapanna. For Putujana is possible. Sometimes I nature, I permanently. Oh, sorry, permanent bhikkhu. or I always I sukha. This my atta. Sometimes Putujana, sometimes thinking. Tapi untuk seorang yang masih putujana, yang masih belum mencapai tingkat kesucian, masih ada pemikiran itu kalau saya ini milikku, masih ada. Kalau masih ada pemikiran kalau saya ini kekal gitu. Masih ada pemikiran kalau hidup ini menyenangkan gitu juga. So according to Sankhara Dhamma, never permanent. Jhana also have to drop. If not maintained properly, jhana also. Today very good, tomorrow no jhana. Jadi sebenarnya menurut Sankhara Dhamma adalah di dunia ini tidak ada yang kekal. Jadi bahkan jana pun bisa hilang. Misalnya hari ini jana sangat bagus, besok bisa aja hilang gitu. So jhana is very easy to drop because not yet attain the anagami. So anagami only can remove the 5 hindrances. So Putujana are not yet remove the 5 hindrances totally. So because the Putujana are very easy to drop. So careful. Jadi jana, menurut saya itu jana itu sangat mudah jatuh ya, sangat mudah hilang gitu. So, hanya seorang anagami yang jananya itu sudah lebih kuat karena sudah menghilangkan lima hal rintangan, jadi jananya itu stabil gitu, nggak akan turun lagi. Kalau putu jana masih gampang jatuh, jadi hati-hati. Okay, now you understand the number one knowledge. Thana, athana, kosala, nyan. Jadi itu yang tadi artinya dari pengetahuan yang pertama, yang thana, kosala. Skillful, escape in possible or not possible. Suitable or not suitable. Jadi tahu dan ahli dalam hal mana yang pantas atau tidak pantas, hal mana yang mungkin atau yang tidak mungkin. So such kind of knowledge is partially possible. The Putujana also. Some people they are very clever. Oh, this is possible. This is not possible. This time is short say. This time shall not say. Some people are very clever. Tapi bahkan untuk seorang yang masih putujana, masih belum mencapai tingkat kesucian, itu juga kadang ada sebagian dari pengetahuan ini dia punya.
karena dia mungkin sangat pintar. Jadi kadang orang ini tahu, oh ini saat tepat yang untuk ngomong, ini sekarang ini bukan saat yang tepat untuk ngomong ini gitu. Jadi dia bisa tahu juga. So some the leadership class they teach like that. Some leadership, lintang shui. Some leadership class they teach this prefer. Di beberapa kelas-kelas kepemimpinan ya, kelas-kelas untuk melatih leadership biasanya juga ada diajarkan hal-hal seperti itu. So leader must know, or this time is suitable, this time not suitable, like that. Jadi seorang pemimpin tuh biasanya tahu mana waktu yang tepat, mana waktu yang tidak tepat. Okay, now number 2 jnana is atita nagata pichupana kama samadhana na vipaka knowledge, very long. Atita is a past, nagata is the future. Pichupana is a present life. No? Kama samadhana already undertake. No? Kama, kusala kama and akusala kama, and their effect, vipaka also. So Buddha knowledge, this is also one kind of Buddha knowledge. Kama and vipaka. Jadi pengetahuan yang kedua itu adalah pengetahuan mengenai kama dan vipaka. Jadi Buddha tahu kehidupan sebelumnya, kehidupan yang sekarang, dan kehidupan yang akan datang juga, dan bahkan kama-kama dan itunya. So kusala kama and akusala kama, they can make the vipaka effect, depending on the force kind of the sampati. Number 1, gati sampati. Gati sampati is a destination success. Destination success. Some karma are, if this person reached any more, they cannot do their effort. Only the human being time this karma make their effort. This is called destination success. Jadi kusala dan akusala kama itu bisa berbuat tergantung dari 4 sampati. Sampati. Among the 4, number 1 is gati sampati. 4 sampati. Yang pertama adalah gati sampati, yaitu jadi kama ini dia tergantung pada tempatnya. Jadi misalnya ada kama yang hanya bisa berbuah di alam manusia. Jadi kalau orang itu terlahir di alam binatang, kama itu tidak akan berbuah. Dana kusala karma also cannot be produced in the heavy at the time they are suffering only. At the time dana karma not working at the time. Misalkan kama dari berdana itu juga tidak akan bisa berbuah kalau orang itu terlahir di neraka. Karena di neraka itu hanya penderitaan, jadi tidak ada kama hasil berdana itu berbuah di sana. And although some akusala karma also, they cannot work in the human being. Because human being is called sukati boa. At the time, akusala karma cannot produce. Ada beberapa akusala karma juga yang tidak akan berbuah di alam manusia. Karena alam manusia termasuk sugati bawa atau kelahiran yang menyenangkannya. So number 2 is upati sampati. Upati means success in duty. She is very dutiful. He is a very handsome, like that. Upati. Yang kedua adalah upati sampati, yaitu keberhasilan dalam penampilan. Bukan penampilan. Apa sih, rupawan gitu. Pokoknya dia intinya dia itu terlihat cantik atau terlihat rupawan. Rupawan. Ya? And also all organ also beautiful, like eye also clear. So upati vipati is sometimes one eye blind or 2 eye blind. This is called upati vipati. Jadi punya paras yang rupawan dan parasnya dan dia misalnya tidak punya cacat pada mukanya, misalnya matanya satu nggak ada gitu. In Sri Lanka, one son of the king, he blind at the time. Even those mother want to take the kingship for her son, but father cannot get because son is already blind. So if she not blind, he can get the kingship. And then the kusala karma cannot produce because he already blind
cannot become the king. Jadi contohnya ini dari Kama ini misalnya di Sri Lanka ada seorang calon raja, pangeran, dia buta. Dan ibunya ini pengen dia naik jadi raja. Tetapi raja tidak mengizinkan karena dia buta. Jadi di situ artinya kusala kama dia yang seharusnya jadi raja tidak berbuah karena dia buta gitu. Karena itunya upeti sampatinya itu gagal. Gak ada keberhasilan di situ. Okay, now number 3 is a Kala Sampati, time, success in time. Kala meaning is now our Buddha Sasana. This is very important. Buddha Sasana time is a Kala Sampati. Outside dispensation, or sometimes the king, the bad king, at that time also we call the Vipati, Kala Vipati. Yang ketiga itu namanya kala sampati, yang artinya keberhasilan dalam waktu. Jadi kata saya sekarang ini kita sedang berada di kala sampati ini, keberhasilan dalam waktu di mana sedang ada Buddha Sasana. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau di luar Buddha Sasana ini, misalnya Buddha Sasana udah gak ada, di luar ini namanya itu kala wipati. Misalkan kalau kita ketemu raja atau pemerintahan yang buruk juga itu namanya sama, yang wipati, kala wipati. In the commentary mentioned in the Sri Lanka, one time 12 years, very bad time, 12 years. At that time, the Brahmana Tissa is the robber, one robber. Brahmana Tissa robber, the thief robber. This robber occupied the whole country. So at that time, many bhikkhu go out the country, go to the India. But some bhikkhu stay in the Sri Lanka. At that time, cannot get enough food. At that time, this Tipitaka also not yet written in the pan leaf, not yet written. At that time, they memorize. At that time, many Thera, even though many Thera go to the India, some Mahathera stay in the Sri Lanka. Every day they chant, they recite the Tipitaka. Because not enough food. At that time, the stomach very hot evening time. At that time, they go to the sand in the river beach like that. So in the ocean, near the ocean, many sand, right? And also river also have many sand. At that time, this sand, the cool water mixed with the water. At that time, this sand cool down. This sand. At that time, this sand cool sand to put to the stomach. At that time, stomach not hot. Understand? They cool down the stomach because not another food. After that, they recite the Tipitaka, not to forget. At that time, very, very difficult time for them. So this called Akala time. Akala time. Jadi di dalam kitab penjelas mana diceritakan di Sri Lanka zaman dulu ada selama 12 tahun itu Brahmana Tissa. Brahmana Tissa itu yang dia adalah seorang perampok ya katanya. Dia mengambil alih kerajaan. Jadi di Sri Lanka dikuasai oleh seorang perampok itu. Dan akhirnya pada saat itu telah terjadi kelaparan yang sangat besar di Sri Lanka itu. Akhirnya banyak biku-biku Sri Lanka, para Thera, mereka keluar dari Sri Lanka dan banyak yang ke India. Tetapi masih ada juga beberapa Thera dan Mahathera yang masih tinggal di sana. Meskipun kekurangan makanan, tetapi pada saat itu Tipitaka belum ditulis di daun palem ya. Tipitaka masih dihafal. Jadi mereka dengan perut kelaparan tuh menghafal Tipitaka supaya Tipitaka tidak hilang kan. Mereka setiap hari hafalin. Tetapi karena kekurangan makanan, malam harinya itu perut mereka itu terasa sangat panas. Akhirnya para biku itu, Mahathera itu mereka ke pinggir sungai atau pinggir laut. Mereka ambil pasir yang dingin. Pasir itu kan dikena air dari dingin ya, adem. Dari pasir itu ditaruh ke perut supaya perutnya nggak terlalu panas.
Nah, dengan begitu mereka sambil terus melapalin Tipitaka itu. Jadi supaya Tipitaka tidak hilang. Jadi kata Sayadaw itu adalah waktu yang namanya akala. Jadi waktu yang sangat sangat tidak tepat ya maksudnya. Itu waktu yang tidak tepat. So this disaster is a 12 years, last long, 12 years. Jadi bencana itu terjadi 12 tahun lamanya di Sri Lanka itu. Yes, some bhikkhu they touching their stomach on the sand and they recite. Jadi banyak bhikkhu yang mereka menyentuhkan perutnya ke pasir itu sambil melafalkan Tipitaka itu. Yeah, because do lazy morning chanting and evening chanting. Jadi kata Sayadaw, jangan malas kalau chanting pagi dan chanting malam. Because your stomach not yet hot. Karena perut kita belum panas ya. Loudly chant. Some people they are very sick. They are sound. Jadi kata Sayadaw, pada saat chanting juga chantinglah dengan suara yang lantang gitu. Jangan disimpan-simpan. So after 12 years, at the time, the Buddhist king became the king. At the time, got time. At the time, many dana are coming. Jadi setelah 12 tahun berlalu, akhirnya ada seorang raja yang beragama Buddha. Akhirnya dia naik tahta lagi. Dan pada saat itu waktu sudah jadi tepat lagi, jadi kala ya. Jadi banyak dana yang ada datang ke Buddha Sasana. Now this time, good time or bad time? Okay, good time or good kind. We are a lot of food. Jadi saya itu bertanya, sekarang ini waktu yang bagus atau waktu yang tidak bagus? Ya, ini harusnya waktu yang bagus karena banyak dana dan banyak makanan. So good time, so every day kusala karma produce a lot now. Karena ini waktu yang bagus, maka setiap hari kita bisa menghasilkan kusala karma, perbuatan baik. Every day you can see on the table many food. This you are kusala vipaka. Jadi setiap hari kita bisa melihat banyak makanan di atas meja, itu artinya adalah karma baik yang berbuah. Because previous time you also already offer to other like that. Sure. Karena kehidupan sebelumnya kita juga sudah berdana kepada yang lain. Okay, another sampati is payoga sampati. Payoga is effort, pleasant effort. Payoga. Yang keempat adalah keberhasilan payoga sampati atau keberhasilan dalam usaha. So payoga sampati is very important because we can change every time. We can do sampati or vipati, depend on yourself. Jadi keberhasilan dalam usaha ini sangat penting ya, karena setiap saat itu bisa berubah. Kita mau berhasil apa mau gagal itu tergantung dari kita sendiri. Mau berusaha apa enggak maksudnya. So you practice sila perfectly, your payoga very good. You practice samatha perfectly, you are payoga very good. You practice your wisdom, and then your payoga very good. Sila samadhi pinya. Jadi kalau kita melatih sila kita dengan sempurna, berarti paryoga kita sangat bagus. Atau kalau kita melatih samadhi kita dengan sempurna, berarti paryoga kita juga bagus. Kalau melatih panya kita dengan sempurna, paryoga kita juga bagus. Artinya kalau kita melatih sila samadhi panya dengan bagus, berarti paryoga kita juga berhasil gitu. Depend on this payoga success, effort success, many kusala karma, previous karma produce now. Jadi bergantung kepada paryoga ini, usaha kita ya. Usaha kita ini banyak kusala karma dari kehidupan lampau yang sudah kita tikun itu gara-gara usaha ini. So now the Dhammasari, many yogi are trying hard meditation retreat. Many people know, so they offer. So Dhammasari yogi are payoga sampati now. Effort success. This kusala karma, previous kusala karma produce can get the many requisite because this pleasant effort. Nah, jadi di Taman Sari sekarang ini banyak yogi yang berlatih meditasi dan akhirnya banyak para pendonor yang mereka berdana makanan banyak dan banyak
mempersembahkan makanan juga ini karena kusala kama di kehidupan lampau kita berbuah karena usaha kita di kehidupan yang sekarang ini. If nobody practice in Dhammasari, bhikkhu also not practice accordingly, and Sally also not practice accordingly. At that time, maybe offering may be less, surely. Jadi kalau misalkan di Taman Sari ini tidak ada yang berlatih, misalkan bhikkhu tidak berlatih, Sally juga tidak berlatih, maka pasti persembahan akan berkurang. So this Payoga Sampati is not only that you are set, connected, you are connection, you are all relation are affected. Maybe if you are practice perfectly, at that time your father, mother also very good because you are practicing here. So because you are effort success, affect to your family also. Jadi saya menekankan kalau Pariyoga Sampati ini, keberhasilan dalam usaha ini bisa berefek juga kepada lingkungan sekitar kita, misalkan keluarga kita. Ya. Jadi kalau usaha kita berhasil, maka efeknya ada ke keluarga kita. Jadi ada sesuatu yang baik yang akan keluarga kita dapatkan gitu. Do you believe? Saya tanya, Anda percaya nggak? Okay, so try hard. Not only for you, the whole family, for your family. Jadi kata saya itu berusahalah dengan keras, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan keluarga juga. Okay, this Buddha know karma and vipaka how produce like that. Jadi Buddha tahu karma dan akibatnya, bagaimana karma itu membuahkan akibat. There's a number 2 knowledge. Yang tadi itu adalah pengetahuan yang nomor 2. If you have question, you may ask. If no question, I will continue. Kalau ada pertanyaan boleh tanya sekarang ya. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. I heard that Buddha never get old. No, never get old. He was always young. Buddha. Yeah, is that right? This is northern Indian people, not Buddha, northern. This is what I heard in the Dhamma talk with other sayadaw. But I just want to confirm. And then if he never gets old, then is it a kind of a quality also? No, not reduce power. I mean, Buddha. Sometimes Buddha say, "I very old. My body are like the old bullock cart. Many support." So Buddha also say like that. So Buddha also old. So what power, I mean power, not reduce. Sayadaw, what's the mean is his face is not look old. It's also always young. Yeah, I know you see it. I see, no, I will stay. Oh, okay. Okay, this time I will inform you. Jadi pertanyaan saya tadi, dia pernah dengar dari Dhamma Talk dari sayadaw yang lain, dia di situ dia dikatakan bahwa Buddha tidak pernah terlihat tua gitu, jadi selalu terlihat muda. Terus sayadaw mengatakan Buddha sering juga mengatakan kalau badanku ini sudah tua bagaikan gerobak yang sudah tua yang perlu banyak sokongan gitu, perlu disokong banyak karena badan ini sudah tua. Tetapi Sayadaw mengatakan mungkin yang tidak berkurang itu adalah kekuatannya. Kekuatannya nggak berkurang, tapi badan ini akan menua. Tapi Sayadaw mengatakan mungkin wajahnya selalu terlihat muda gitu. Tapi Sayadaw juga mengatakan Sayadaw belum pernah lihat wajahnya, jadi belum tahu gitu. Bante, ini dasa balang kan 10 kekuatan. 10 kekuatan fisik dan 10 kekuatan batin. Nah, yang ingin saya tanyakan 10 kekuatan fisik ini kan tadi saya bahas skala waka. Apa cuma itu satu aja atau maksudnya setara dengan 10 gajah ini? Tadi ada maksudnya kan tadi perbandingan satu gajah ini dengan gajah ini, tapi kan Buddha punya 10 kekuatan. Iya. Ya, apa maksudnya? The question is there's a 10 bala of the physical power.
So it's only the physical power is only the comparison to the elephant. Elephant. Compare with But elephant. compared to 10 elephant like that. Compare the elephant. Because among the world, in the land, on the land, elephant is the powerful creature because it's compared with elephant. Jadi ya itu benar. Jadi dibandingkan hanya dengan kepada gajah. Karena di bumi ini di zaman Buddha ya, makhluk paling kuat itu adalah gajah. Jadi perbandingan terhadap makhluk yang paling kuat. Berarti kepada 10 gajah gitu ya? Iya. Oh, ya, baik Bante. Makasih. And also among all beings in the human world, the elephant footprint is the biggest. Dari semua makhluk di dunia manusia ya, jejak kaki gajah ini yang terbesar, yang paling besar jejak kakinya. Okay, no question, right? One question. Or two question. Mandami saya Bante. Saya mau menanyakan mengenai pelanggaran sila buat Samanera dan Sayale untuk yang 10 sila. Kategori bagaimana kita bisa tahu kalau itu udah melanggar atau belum gitu. Karena kayak kemarin juga sempat saya ragu-ragu melanggar apa enggak. Dan yang untuk Wikala Bojangga itu saya pernah mendengar ada yang bilang bahwa apabila tertelan makanan yang seukuran biji wijen pun itu sudah termasuk makan. Nah, bagaimana kalau misalnya kan waktu mungkin agak beda-beda detik gitu nanti. Mendekati waktunya orangnya buru-buru kumur-kumur, tapi begitu dia mau telan itu sudah lewat waktunya, itu termasuk sudah melanggar atau enggak? Bagaimana juga dengan yang sila yang lainnya? Bagaimana kita yakin oh kita udah melanggar atau kita belum gitu? So the question is regarding the 10 sila for Sayale and Samanera. Is there any factors that determine that they are the violation or not? Factor, 5 factor, 6 factor, 4 factors. Yeah, for them to, so they know if they already violate this rule or not. Yes, has. So Napanadipada, there are 5 factors like that. Ada ya, every rule has. Every rule has a factor. Jadi semua 10 itu ada faktor-faktornya. Jadi faktor ini kalau lengkap baru terlanggar gitu. So Panatipada, for example, Panatipada's Vilamini Sikkhapada, Samadhi. In this Sikkhapada, there are 5 factors. This 5 factor is a complete at the time broken this sila. Jadi misalkan untuk sila pertama Panatipata yang membunuh itu ada 5 faktor ya. Kalau 5 faktor ini terpenuhi semuanya, baru dianggap pembunuhan terjadi. Number 1 is this being may be living being. Faktor pertama makhluknya itu adalah makhluk hidup yang masih hidup. Now you also know this living being. Faktor kedua kita tahu ini adalah makhluk yang masih hidup. Now you have the evolution chidana to kill. Yang ketiga kita punya niat untuk membunuhnya. And also you made the effort. Yang keempat kita ada usaha untuk membunuhnya. And then this mosquito die. Yang kelima makhluknya itu mati. Nah, kalau 5-5. At the time, the 5 factor, right? At the time, the Panatipata broken. Nah, terus jadi kalau 5-5-nya yang terpenuhi, baru itu Panatipata terlanggar. Yeah, every rule has their factor. Everything I know, remember, have to see the book. Jadi setiap aturan itu ada faktornya. Jadi saya juga tidak hafal semuanya, jadi harus lihat buku nanti. Mandami Sayadaw. I want to ask about karma and upaka. It's cause and effect, right? If we do something now, so we do, for example, good karma, kusala karma, and then the vipaka is already somewhere. It's not happened yet, right? For the vipaka to happen, it needs the destination, time, effort, and beautiful success. It needs condition to happen. Now, present effort we call Prayoga Sampati, and also we call the Kusala Karma. No? Now we are doing the meditation. This is a Kusala Karma.
No? This Kusala Karma may be produced next time. No? Next time, maybe I don't know what time they will produce. But now this also called another way, Payoga Sapati. At the time, welcome to previous Kusala Karma to come. Yeah? So at the time, he do the Upathabana supporting course to produce a previous Kusala Karma. So because this now we are doing, effort is very beneficial. Can welcome to the previous Kusala Karma also to produce their effect. And also this Kusala Karma also maybe again produced this time. Yeah, both way. Yeah, the one in the future, can it get expired or cancelled? Sometimes expire if you are already Araship. Then expire, cannot produce this. Possible, expire also possible. Because after Araship, no more life. That all Kusala Karma, Akusala Karma are finished. Expire because they say. So because in Jatana Sutta they say, Kina Purana Navananti Samama Vilata Cheta Yeti Ke Bhava Sepe Dekina Bija Avayoli Chanda Nibandi Diya Yathayan Padipo Idambi Sange Radana Banita Etena Sachena Suati Hotu. This meaning. Already expire. Expire. Jadi pertanyaan saya tadi adalah mengenai kusala kama dan buahnya. Kita kan sudah, misalkan kita melakukan kusala kama di kehidupan sebelumnya atau di masa lampau ya. Berarti apakah berbuahnya itu tergantung dari 4 sampati yang tadi, 4 keberhasilan yang tadi, yang gati, terus pariyoga dan sebagainya itu. Tapi kata saya tahu, pada saat kita melakukan, misalkan pada saat kita di sini bermeditasi, berarti kita sudah melakukan pariyoga sampati, sudah keberhasilan dalam usaha. Dan berarti kita sudah mengundang kama-kama baik yang sudah kita lakukan di masa lampau untuk berbuah di masa sekarang ini. Karena kama dari masa lampau berbuah karena usaha kita di masa sekarang ini. Dan kama itu bahkan bisa berbuah lagi di masa depan. Jadi bisa double kata saya itu. Jadi kama baik yang sudah dilakukan di masa lampau bisa berbuah sekarang dan akan bisa berbuah di masa depan lagi. Jadi kata saya tahu kusala kama yang sekarang kita lakukan ini dengan berlatih meditasi itu sangat bermanfaat. Gitu. Terus tadi belum selesai, sorry. Terus saya lainnya bertanya lagi, apakah kama di masa depan itu bisa kadaluarsa? Ya? Terus kata saya itu bisa kadaluarsa kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi seperti tadi di Ratana Sutta ada juga dijelaskan ya. Kalau sudah mencapai arahat maka semua kama yang akan berbuah itu semua habis, nggak bisa berbuah lagi karena kita sudah mencapai arahat. Bante, saya mau bertanya, ini soal pertanyaan kelas Abhidhamma yang lalu. Kan ada dibahas soal maya yang menutupi kesalahan. Jadi kalau seandainya Samanera melanggar 5 sila ini kan langsung rusak silanya. Kalau biku, apa ada kemungkinan juga bisa melanggar, maksudnya kayak 5 sila ini dan langsung rusak silanya. Terus kalau rusak gimana, Bante? The question is there any sila bhikkhu that after broken he's not a bhikkhu anymore? The question. Yes. Yeah, Parajika Abati. Namanya Parajika. So at the time Parajika confession is Jagoyo Bhikkhu Bhavaya Sa Parajika Desana. Confession of Parajika Abati is have to change to the samnera or limit. This is called confession for Parajika. They relinquish the bhikkhuhood. Jadi ada 4 aturan Parajika itu kalau dilanggar maka dia sudah bukan bhikkhu lagi. Jadi kata saya tahu tadi untuk mereka yang melakukan pengakuan Parajika pada saat itu dia sudah dia harus melepaskan kebikhuannya dan menjadi samanera atau umat awam. So after that, this samnera or limit can practice, can attain megaphala. Jadi kalau dia sudah mengaku, dia sudah Parajika, maka kalau samanera atau umat awam ini berlatih, dia bisa mencapai Maggapala.
Kalau biku lepas jubah, apa ada aturan? Maksudnya kan biasa biku, maksudnya bukan parajika ya. Lepas jubah terus upasampada lagi. Apa ada aturan berapa kali bisa upasampada? Is there any limitation for bhikkhu disrobe times, disrobe and ordain and then disrobe again? How many times maximum? Or yeah, unlimited. Yeah, like the internet, unlimited. Kata saya itu nggak ada batas ya, seperti internet tak ada batas. Ya. So some Myanmar, some our countries, some already there, like their body like that. Their body is a 65 body, 65 time already all day. Jadi kan, saya itu menambahkan ya, kalau di Myanmar itu biasanya ada orang yang kalau hari ulang tahun itu dia ordain jadi bhikkhu. Jadi mungkin kalau 65, umurnya udah 65, ya berarti dia mungkin ordain sudah hampir 65 kali gitu. So Buddha time also 45 maksimal. So Buddha time also one bhikkhu, he ordained after that distro. He go back to the house because he has a wife. So all day after that sometimes he remember to the whole sick, and then go back distro. Seven times distro. So after 7 times he became a Arashi. Because at that time his wife is I think pregnant. So he very repulsive at that time. He doesn't want to go back to home. At that time he attained the Arashi. Jadi ada cerita seorang bhikkhu yang setelah lepas jubah, dari seorang bhikkhu dia lepas jubah, kemudian setelah lepas jubah dia akhirnya jadi bhikkhu lagi. Setelah jadi bhikkhu dia rindu rumah lagi, lepas jubah lagi, tapi setelah itu jadi bhikkhu lagi. Begitu terus-terusnya sampai 7 kali ya. Jadi setelah 7 kali kata Sayadaw, akhirnya dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat juga. Tapi pada saat itu yang terakhir adalah karena istrinya itu sedang hamil, sedang mengandung. Jadi ya dia nggak pengen pulang. Why it he will not be attained? Jadi kalau istrinya cantik ya mungkin dia nggak akan ordain, tapi karena ini istrinya sedang mengandung ya, jadi dia nggak mau pulang. So because why should not be makeup? Always made the ugly, and that the husband easily can attain nibbana. Jadi kata saya untuk para istri itu seharusnya jangan make up ya, jangan merias diri supaya tetap kelihatan jelek. Jadi para suaminya bisa cepat-cepat ke nibbana gitu. So the question is for bhikkhu that already do the parajika, he became a samanera. Can he ordain again as a bhikkhu? No, this like cannot. This like cannot, not possible. Jadi untuk bhikkhu yang sudah melakukan parajika di kehidupan ini tidak boleh jadi bhikkhu lagi. So Wandami Sayadaw, Wandami Bante, about the expiring karma, if I remember correctly, there are 4 types of karma grouped by the time it is should be produced the vipaka, right? Ditadama Vedanya karma, Upaja Vedanya karma, Aparapariya Vedanya karma, and the last is Ahosi karma. An example for the Ditadama Vedanya karma that the karma should produce its effect in this life. Let's say one kusala karma this person has, and then but before that kusala karma met the condition, the man or the man already died, like that. So the Ditadama Vedanya karma didn't find the time to produce its effect, right? So that karma become ahosi. Is that correct? Expired. Yeah, expire. According to Abhidhamma, there are 7 javana. One thought process. Normally there are kusala javana are 7 times. So first javana work the Ditadhamma Vedaniya karma. He cannot produce this light at the time expire. Understand? Jadi tadi pertanyaan adalah
kama yang berhubungan dengan waktu ya. Jadi ada beberapa kama yang misalkan dia harus berbuah di kehidupan ini, tetapi kalau orang itu sudah keburu meninggal dan kama itu belum berbuah, apakah kama itu akan kadaluarsa, akan hilang gitu? Kata saya tahu ya dia akan expire, karena kalau misalkan kalau misalkan kama itu harus berbuah di kehidupan ini, tetapi dia tidak ada kesempatan, tidak ada kondisi untuk membuahkan kama itu, maka kama itu akan hilang gitu. Seperti tadi di Abhidhamma itu ada jawana yang saya kurang ngerti juga, tapi ya itu artinya yang pertama itu artinya dia akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau kehidupan selanjutnya misalkan dia nggak jadi manusia, ya itu akan hilang. 7 javana is in this life. Jadi 7 jawana itu ada di kehidupan akan datang, kehidupan selanjutnya. This called upapeja vidaniya karma. Itu disebut kalau bahasa Palinya upapeja vidaniya karma. We call this life produce. Karena akan berbuah di kehidupan selanjutnya gitu. So 2 to 6, between 2 to 6. 2 javana to 6 at the time, anytime in the before Prinivana possible. Before Prinivana. 2 to 6 javana. Oh, jadi kalau jawana 2 sampai ke 6 itu jadi bisa kapan aja. Jadi kan ada 7 jawana. Kalau jawana yang pertama itu kehidupan selanjutnya. Tapi kalau yang pertama saat ini. Oke, sorry. Pertama saat ini kalau yang 2 sampai 6 itu kehidupan selanjutnya bisa kapan aja sampai dia mencapai parinibbana. It's called parapariya. Itu namanya parapariya. So ahosi karma is an expired karma. Jadi kalau ahosi itu karma yang kadaluarsa. So Buddha also know number 3 jnana is this cetana. Which kind of cetana javana is produced which light? Buddha know. This is number 3 jnana. Sabbata gamini patibada. Sabbata gamini. Jadi tadi pengetahuan yang ketiga itu Buddha, yang namanya sabbata gamini patipada itu beliau juga tahu jawana mana yang membuahkan hasil di kehidupan ini. Dia bisa tahu. Dia sangat detail ya. So one panadipada akusala karma also many cetana. So sometimes maybe want to be kill the mosquito. At the time before bitten also has some akusala mind first. Bitten time also many akusala cetana. And then Buddha know which cetana may be produce which light or hair. This cetana produce to the animal light. Like that Buddha know. But detail Buddha know. Jadi misalkan dari tadi saya kasih contoh dari satu akusala kama dari membunuh nyamuk aja. Di situ banyak sekali akusala cetana yang muncul, niat buruk yang muncul tuh. Jadi dari pertama sudah digigit, kita sudah ada niat buruk ya. Dari kita mau mulai menggerakkan tangan mau mukul, itu sudah banyak cetana yang muncul akusala sampai kepukul gitu. Itu juga sangat banyak sekali akusala cetana. Jadi dia tahu kalau misalnya orang ini terlahir di neraka, dia tahu cetana mana secara detail. Cetana mana yang membuahkan dia terlahir di neraka gitu. Yes. And also in kusala karma also like that. Now we are meditating, right? Anapana, same object, but each other different. 1% also different. Now this time no go. Sometimes parikama nimitta, sometimes no light, no nimitta. And then Buddha know, this kusala karma cetana produce human light. This parikama nimitta, oga nimitta karma produce to deva light. Buddha know. Jadi begitu juga dengan kusala kama ya. Jadi misalnya dari kusala kama dari bermeditasi. Jadi setiap orang juga meditasi meskipun objeknya sama-sama napas. Tetapi setiap orang itu berbeda progresnya itu karena kama masa lampau ya. Jadi ada yang punya nimitta, ada yang enggak. Jadi Buddha tahu dari kusala kama punya nimitta ini dia akan membuahkan hasil di kehidupan manusia atau kehidupan alam dewa dan sebagainya itu. Buddha bisa tahu. Now can take the paribhaga nimitta and also can enter jhana
or this jhana kusala cetana can reach to the Dhamma. Buddha knew. Jadi kalau misalnya bisa melihat Patibhagadimita, kemudian bisa masuk jana, Buddha juga tahu dari kusala jana ini bisa membuahkan hasil di alam Brahma, kehidupan di alam Brahma. And do you want to where do you want to go? Di kehidupan selanjutnya Anda mau kemana? Saya bertanya. Jakarta, Thailand, or Medan? So no question, right? Okay. Saya mau tanya, apa Bodhisatta kan kalau dalam cerita Jataka sering diceritakan terlahir sebagai binatang. Ada manusia juga. Terus apa pernah terlahir ke alam rendah yang lain juga, misalkan peta atau neraka gitu? Yes. So the question is, in Jataka story, Bodhisatta mostly reborn as a human and animal. Right? Does he ever reborn in a hell or peta world? Yeah, very, very rare. Very rare. Not see that in the Jataka. Di Jakarta tidak diceritakan ya itu, tapi sangat jarang atas itu. Ini kan dijelaskan mengenai kalau ada negara tuh ya, kayak dulu kan Afghanistan, Pakistan itu kan negara Buddhis ya. Kenapa kok sekarang bisa jadi berubah bukan Buddhis lagi? Apa itu ada penyebabnya atau bagaimana? The question is, the country of Afghanistan and Pakistan. There was that country was a Buddhist world, Buddhist country. I don't know the cause they changed the religion. They changed religion. Is there any cause for that? The Buddha time, our 80% of the world is a Buddhist country. 80%. A lot. Now it's only the 20% only now. Reduced now. So Mako is there are anatta around you, very fun, under the ground. Anatta around you. Atta. This a Makos. This a Makos. Another is no well practice. Buddhists are no well practice. This is a second cause. These two causes are very important. Jadi saya mengatakan di zaman Buddha, pada saat zaman Buddha masih hidup itu di negara di dunia ini 80% ya umat Buddha semua mengandung dan sekarang ini paling cuma 20%. Jadi penurunan ini terjadi karena sebab yang pertama itu karena pandangan salah tentang aku yang kekal itu kuat itu, misalnya tentang roh lah, tentang jiwa yang kekal itu kuat pandangan itu. Terus yang kedua, karena umat Buddha tidak berlatih, jadi itu menyebabkan penurunan itu. Atta, maybe some maybe not understand. Atta, another what we call creator and created. Yang dimaksud dengan tadi yang pertama itu yang pandangan salah itu artinya ada yang diciptakan dan ada penciptanya. Nah itu. Jadi ada pandangan salah tentang ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang kekal gitu. There is a creator atta. There also has created atta. Jadi ada sesuatu yang pencipta dan ada sesuatu yang diciptakan. Attanya ada sesuatu, ada akunya yang diciptakan gitu. So this is a very good. Some people create us. That's very good. Many people like, right? Jadi saya mengatakan banyak orang yang lebih tertarik atau lebih suka dari ide kalau ada seseorang atau sesuatu yang menciptakan kita itu lebih baik gitu. And then puja only the creator. Every day we puja creator, and then they put that to us like that. Very easy.
No need to practice. Sila samadhi-nya. Jadi kalau ada yang menciptakan kita kan kita hanya cukup memuja aja, memuja pencipta kita. Semuanya akan baik dan kita tidak perlu berlatih meditasi dan sebagainya kan, hanya cukup memuja aja gitu. So this easy way is very common in the world. So at the time, Buddha Parinibbana, they overweight again. Such kind of their view. Jadi itu pandangan yang tadi itu yang ada pencipta itu sangat umum, sangat banyak yang punya. Jadi setelah Buddha Parinibbana, pandangan itu mulai tumbuh lagi gitu, mulai menguat gitu. Practicing Sila Samadhi Panya is not easy for other. This Dhammasari people are very good person now, very easy practicing Sila Samadhi Panya, right? Many are not easy. Just 8% also, one day also they cannot. Just 1 hour, 2 hour only. The whole day cannot, 8% also. Jadi saya mengatakan untuk melatih Sila Samadhi Panya ini tidak gampang ya untuk mereka yang bukan Buddhis mungkin ya. Tidak gampang, bahkan Buddhis juga tidak gampang. Bahkan untuk jadi kata saya kita di sini yang para yogi bisa melatih Sila Samadhi Panya itu sangat bagus ya, punya kama yang sangat bagus. Tapi bahkan ada beberapa Buddhis juga ya, mereka yang tidak sanggup 8 sila. Sehari pun tidak mampu, bahkan berarti cuma ngambil sila 8 sila itu 1-2 jam aja gitu. Right, Anthony? Morning, that day the 8%. Evening, eating the dinner. Jadi saya bertanya kepada Anthony ya, pagi sudah ngambil 8 sila, tapi malam masih makan gitu. One day also not easy, right? So very difficult. Jadi ini bukti ya kalau untuk melatih itu 1 hari pun sulit. So because Buddhist area now reduce day by day now. Ya, jadi karena itulah ajaran Buddha itu menurun. Sadhu, I would like to ask. Nowadays, there's many disasters that happen in different countries. So, what is Sadhu's opinion if which place to be reborn is better? If reborn in human realm, the best place to stay. Because that disaster arrived because the three reasons in according to the Buddha Sutta. This Sutta I forget. 3 reasons. Number 1, Visama Loba. Visama Loba is attachment. This Visama Loba is not ordinary attachment. Like that mother and son sleep together. This is not possible, right? But nowadays possible now. This is called Visama Loba. And also, human being and animal, they sleep together. This is also not possible. But this is not ordinary loba. This is a very the repulsive loba, Visama Loba. Nowadays such kind of the happening nowadays. And also eating loba. So usually human beings eat very simple food only. Ancient time, they eat the meat and fish, but this animal may be naturally dying only they eat. And also they eat the 2-leg animal only, not the 4-leg animal. Later they want to eat the cow, pig, like that. After that they kill. At that time, many diseases are coming. Many diseases. So before, people not yet killing the cow, pig, the 4-leg animal. At that time, our world is the 3 kinds of disease only. The 3 kinds of disease are number one, the
Icha is okay. You translate for otherwise too long. Jadi tadi pertanyaannya, di dunia di zaman sekarang ini kan dunia ini banyak negara yang mengalami bencana atau banyak musibah ya. Nah, terus pertanyaannya ke saya Dao, bagaimana untuk kehidupan selanjutnya? Apakah masih boleh masih direkomendasikan untuk terlahir di alam manusia atau lebih baik alam mana yang dipilih gitu? Terus kata saya Dao juga pengen tahu alam mana yang untuk terlahir lagi maksudnya gitu. Terus kemudian saya Dao menjelaskan bencana itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu ada di suta tapi saya lupa nama sutanya. Yang pertama namanya Wisama Loba. Kita semua kan punya loba. Tapi Wisama Loba ini bukan loba yang biasa, dia loba yang sangat buruk. Misalkan kalau zaman dulu misalkan seorang anak dengan seorang ibu bisa berhubungan badan, itu adalah Wisama Loba. Itu loba yang sangat buruk. Atau misalkan manusia berhubungan badan dengan binatang. Nah, itu juga termasuk Wisama Loba itu. Jadi loba yang sangat buruk ya. Wisama Loba. Number one. There are 3 kind of disease in the world. Oh iya. Oh, jadi di zaman dulu juga kata saya Dao, manusia makan cuma hanya makhluk yang 2 kaki, binatang kaki 2 ya. Jadi dalam makan itu makhluknya itu makannya mati itu secara alami, bukan dibunuh. Jadi makhluk yang sudah mati mereka ambil dagingnya makan, matinya itu secara alami. Jadi artinya manusia zaman dulu itu tidak membunuh binatang. Tapi setelah itu ada loba yang muncul. Lama-lama mereka pengen makan yang 4 kaki. Jadi misalnya mereka mau makan sapi, mau makan babi, akhirnya mereka bunuh sapi babi itu. Tetapi sebelum mereka makan sapi babi itu, pada saat mereka masih makan binatang berkaki 2 itu, manusia cuma punya 3 penyakit aja. Yang pertama, the 4-footed animal called quadruped, right? Quadruped, the animal like Kong pig, like that. So before they not killing and not eating. Jadi zaman dulu itu manusia itu cuma nggak makan binatang berkaki 4 dan mereka juga nggak bunuh binatangnya gitu. But naturally die they eat. Hanya makan yang matinya secara alami. Tayoroga pure asung echa nasana jara. Now there are 3 kind of disease also at the time. But they eat the chicken or some fish at the time. Now, at the time, 3 disease only. Number 1, echa. Echa is I want the car. I want the clock. This is called one kind of disease. Jadi zaman dulu zaman dulu itu cuma punya 3 penyakit. Yang pertama itu icha namanya. Itu artinya keserakahan ya. Saya mau jubah ini, saya mau mobil ini gitu. Keserakahan. So number 2 is asana. Asana is hungry. Today very hungry. This is also one kind of disease. Jadi penyakit yang kedua adalah asana, itu lapar. Jadi lapar itu juga salah satu penyakit. Number 3 is the jara. Appearance. Oda. Penyakit yang ketiga itu adalah jara, itu penyakit tua. There are 3 disease only. No high blood pressure. No diabetes. Never. Jadi zaman dulu itu cuma 3 penyakit itu, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes dan sebagainya ya. Batuninsa tamadare dwa athanuti arthasung. So after killing the 4-footed animal, at the time 98 disease appear, Buddha say. 98 disease, Buddha time. Now is a cannot count now. Jadi sejak mereka bunuh binatang berkaki 4 itu dan memakannya, jadi sejak itu muncul 98 penyakit. Itu zaman Buddha ya, 98. Kalau zaman sekarang sudah tidak terhitung penyakitnya itu. Okay, there are 3 reasons to become disease. Number 1, Wisama Loba. Now Asama, Wisama Raga. Wisama Loba. Okay, Wisama Loba, Micha Jiva, Asama Raga. So
attachment, each other attachment, wrong attachment. So I already explained that father and daughter attached, mother and son attached, and male and male attached, female and female attached. Jadi ada 3 ya yang penyebab bencana itu, yang tadi kan asamaloba, wisamaraga, the second one asamaloba, wisamaraga, Micca jiwa. micca jiwa ya. Jadi tadi saya udah menjelaskan salah contohnya itu yang hubungan antara bapak dengan anak perempuannya, hubungan antara ibu dengan anak laki-lakinya, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, hubungan antara perempuan dan perempuan, dan sebagainya. So male and male attachment, female attachment are very popular nowadays, right? So some country they allow wedding, also they allow legally wedding, marriage, legally marriage. Jadi zaman sekarang itu mulai populer ya, hubungan antara laki-laki dan laki-laki, hubungan sesama jenis lah. Jadi beberapa negara itu sudah mengizinkan dan melegalkan, bahkan boleh menikah antara sesama jenis itu. So one time I was very surprised because one Sally informed in the world. This Sally now stay in the world. At the time, another Sally visit the world, Power Branch. And then this Sally very afraid. She say, "Oh, this Sally attached to her." Possible, right? Sally to Sally also. I very surprised at the time. Oh, Sally also like that. Jadi saya tahu juga pernah terkejut ya. Dulu pada saat di Dawei ada seorang Sayalai yang datang ke Sayadaw dan dia lapor. Ada seorang Sayalai yang dari luar datang ke Dawei. Kemudian Sayalai ini takut dekat-dekat Sayalai itu dan dia lapor ke Sayadaw. Dia bilang, Sayalai ini suka sama saya, dia bilang gitu. Saya itu terkaget itu. Ada juga ya Sayalai yang suka sama Sayalai gitu. How to do Sayalai to attach? Bagaimana Sayalai bisa dengan Sayalai ya? Saya dapat tanya itu. Because I cannot accept this Sayalai because it is. If I accept this Sayalai at the time, this previous Sayalai problem maybe. Jadi Sayadaw tidak bisa terima Sayalai itu tuh tinggal di Dawei ya. Jadi kata Sayadaw kalau misalnya diterima, mungkin Sayalai yang tadi lapor itu bisa dalam masalah gitu. Because sometimes to accepting Sayalai is sometimes difficult. Jadi Sayadaw mengatakan oleh karena itu untuk mau terima Sayalai itu kadang butuh keputusan yang sulit. Today many questions. Interesting, I think. Already 9, huh? Sorry, only simple question, yes, no question. From the last sutta, is that the same sutta as the one that tells about the origin of human being from Abhasara Brahma? Is that the same sutta or not? The Sayadaw just told story about the 3 diseases. Oh yeah, Aganya Sutta. Yeah, right. Aganya Sutta. You are very good memory. Milida Penya. Milida and Nagasena like that. I get the name. Because he asked question a lot. So Milida, and Nagasena. Jadi pertanyaan tadi, apakah suta yang tadi itu suta di nama sutanya Aganya Sutta ya? Saya dong mengatakan iya itu Aganya Sutta. Okay, share memory. Ittavata ja'ami samvedam punya samvedam save dewa numodantu sabba sampati sediya. Ittavata ja'ami samvedam punya samvedam save buddha numodantu sabba sampati sediya. Ittavata ja'ami samvedam punya samvedam Savi satta numodantu sabba sampati sediya. Idami nyatina hotu sukita hontu nyate. Idami nyatina hotu
Sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hontu sukhita hontu nyataya. Idame punya asawa kaya wahotu. Idame punya nibanasa pacayotu. Mama punya bak sabasatana baji. Desa be misam punya baga nabantus.